Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fase perkembangan manusia menurut Elizabeth E. Hobsbawm. Nah, sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Eka Meliska. Saya Bella Hamida, saya Nurul Adila, saya Indra Mancari, saya Salwa Nurul, saya Nurul Aulia, saya Nazwa Aulia, dan saya Pablo Sumbana. Saya teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu. Masa sebelum lahir, yaitu prenatal 9 bulan kandungan pada ini. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan berbentuk hijau. Kemudian masa bayi baru lahir yaitu newborn adalah sebutan untuk bayi yang baru lahir secara umum. Bayi newborn tersebut yaitu telah lahir, bayi yang baru lahir memerlukan perhatian dan perawatan ekstra karena masih sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Yaitu baik kesehatan isi, jismani dan lainnya. Jadi sebagai calon ibu itu ketika hamil harus memperhatikan kondisinya. Jika ibu sedih, maka bayi pun akan ikut sedih. Jika ibu bahagia, maka bayi pun akan merasa bahagia. Mengapa? Karena jika ibu terus bahagia ataupun meskipun merasa capek ataupun emosi, itu harus bisa mengondisikan. Karena jika bayi telah lahir, itu akan menimbulkan seorang bayi jika ibunya selama di dalam kandungannya itu suka kecemasan, suka emosional, marah-marah, nggak jelas ataupun gimana, itu akan berpengaruh kepada perkembangan masa bayinya. Terus ketika lahir juga si bayinya itu akan ketika sudah besar ataupun masih kecil juga akan mengikuti seorang ibu di mana ibu sedang hamil itu emosi, marah ataupun mengonsumsi yang tidak zat kimia, itu akan mengganggu kepada perkembangan bayi tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku Salwa mau menjelaskan tentang masa bayi atau baby. Di sini masa bayi itu masa ini banyak pola perilaku dan sikap yang terbentuk serta pola ekspresi emosi atau yang dikenal dengan masa emas. Masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama setelah masa bayi baru lahir. Periode emas berkembang merupakan masa yang sangat efektif dalam memaksimalkan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh setiap bayi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi masa bayi itu atau baby ini dikenal dengan masa emas karena itu adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat penting. Ini adalah waktu di mana anak-anak itu mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan emosional yang sangat pesat. Terus fondasi yang kuat dibangun dalam hal hubungan sosial, keterampilan belajar, dan pola pikirnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah masa kanak-kanak awal, early childhood. Early childhood adalah periode perkembangan awal seorang anak dari lahir hingga usia 8 tahun. Periode ini ditandai dengan pencapaian berbagai tonggak perkembangan seperti pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Pada periode ini, otak anak berkembang pesat dan sangat responsif terhadap lingkungan dan pengalaman yang tidak terima. Oleh karena itu, lingkungan yang merangsang, nutrisi yang cukup, dan interaksi sosial dengan pengasuh yang perhatian sangat penting untuk mendukung perkembangan anak.
Pendidikan dan perawatan anak usia dini juga menjadi fokus penting dalam periode ini karena memberikan dasar yang kuat bagi pembelajaran, membangun hubungan dan mempersiapkan anak masuk ke sekolah. Periode early childhood merupakan periode yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan potensi anak, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari sini saya akan menjelaskan masa kanak-kanak akhir atau latent childhood. Masa kanak-kanak akhir juga dikenal sebagai masa kanak-kanak tengah, mencakup usia antara masa kanak-kanak awal dan masa remaja, kira-kira dari usia 6 hingga 11 tahun. Tahap ini ditandai dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Anak-anak di masa kanak-kanak akhir mendapatkan kontrol yang lebih besar atas tubuh mereka, menguasai keterampilan motorik, dan mengalami perubahan di otak yang berkontribusi pada penalaran dan fleksibilitas fungsional yang lebih besar. Jadi di masa latent childhood ini, anak-anak mulai ingin memperluas dunia sosial mereka dan mulai ingin berkembang dengan teman sebayanya. Baik, di slide selanjutnya ada masa puber atau pubertas adalah proses kematangan fisik dan seksual yang terjadi saat anak-anak beranjak dewasa. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan biologis, fisik, dan hormonal. Pubertas biasanya dimulai antara usia 9 dan 14 tahun pada pria dan 8 dan 13 tahun pada wanita. Meskipun waktunya dapat bervariasi, proses pubertas sering dibagi menjadi 5 tahap yang dikenal sebagai tahap primer yang melacak perkembangan karakteristik seksual pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kan dijelaskan yang dikenal sebagai tahap primer. Tahap primer itu apa? Tahap primer adalah serangkaian perkembangan fisik yang digunakan untuk menilai tahap pubertas pada remaja. Ini melibatkan perkembangan seperti pertumbuhan pada payudara pada perempuan dan pertumbuhan testis pada laki-laki, serta pertumbuhan rambut kemaluan dan perubahan suara. Elizabeth Bullock adalah seorang psikolog yang terkenal dengan karyanya dalam bidang perkembangan anak dan remaja. Salah satu kontribusinya adalah dalam pemahaman tentang tahap pubertas yang seringkali disebut sebagai tahap primer. Jadi, tahap primer menurut Elizabeth Bullock adalah serangkaian tahapan perkembangan fisik yang digunakan untuk menilai perkembangan pubertas pada remaja seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Di sini Rika akan menjelaskan tentang adolesen atau masa remaja, dan itu masa ini dimulai pada usia 15 atau 16 tahun sampai usia 21 tahun. Jadi adolesen adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masa ini dimulai pada awal pubertas dan berakhir pada akhir masa remaja dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masa remaja ini dia dimulai pada 16 tahun sampai berakhir 21 tahun atau remaja akhir. Jadi di fase ini seseorang itu nggak bisa dikatakan dia masih anak-anak atau udah dewasa. Jadi pada fase remaja ini seseorang itu menekankan pada aspek-aspek perubahan fisik, sosial, dan emosi gitu. Karena dalam masa remaja ini perkembangan fisik, emosi yang tidak menentu, yang kadang bisa jadi perubahan hormon juga terjadi gitu. Nah, di masa ini gitu ya, intinya masa remaja ini peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa. Selanjutnya ada masa dewasa awal atau early adulthood. Nah, dimulai pada usia 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal juga dikenal sebagai masa dewasa muda, adalah periode antara akhir masa remaja dan awal usia 20-an. Nah, ini adalah masa kehidupan ketika individu mengeksplorasi pilihan karir mereka
membangun fondasi untuk menjadi dewasa dan mengalami rasa kebebasan dan kemandirian. Nah, intinya pada masa dewasa awal ini seseorang mulai mendalami identitasnya lebih dalam lagi, cenderung membuat pilihan tentang, intinya pada masa dewasa awal ini seseorang lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sekian dari saya, akan dari pertanyaan saya. Baik, di sini saya Pak Yusufana ingin membawakan materi tentang masa dewasa ataupun masa dewasa magia middle adulthood. Ini terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa magia yang disebut juga dengan balba ya, mengacu pada periode kehidupan antara masa dewasa muda dan masa tua. Kisaran usia umum untuk tahap ini adalah dari 40 sampai 60 tahun. Ini adalah fase transisi yang ditandai dengan rasa kebebasan, otonomi, dan refleksi diri. Periode ini dikaitkan dengan perubahan fisik serta penambahan berat badan, rambut perubahan, dan kehilangan otot. Jadi di masa middle adulthood ini ataupun masa dewasa magia, di sini kan ada kata otonomi. Otonomi itu apa sih? Jadi otonomi itu merupakan kapasitas seseorang untuk menyampaikan, memberikan pendapat ataupun gagasan itu sendiri tanpa diganggu gugat oleh orang lain. Jadi wajar saja jika di masa magia ini, masa dewasa magia ini, rata-rata seseorang di masa ini itu kan mereka sedang berkeluarga. Ada yang menjadi kepala keluarga ataupun menjadi ibu rumah tangga, dan mereka pasti memiliki pendapat sendiri dalam mengatur keluarganya masing-masing. Itu maupun di keluarga ataupun di pekerjaan mereka. Jadi itu tadi yang otonomi itu. Dan ada pun perubahan fisik di masa dewasa magia ini, seperti berat badan mungkin untuk yang keluarganya bahagia itu biasanya lebih maju, lebih buncit. Kebanyakan ya dari yang kita lihat sesuai survei, rambut perubahan itu pasti, apalagi kan di bapak-bapak itu sering terlihat di pria dan kehilangan otot. Wajar karena makin tambah usia makin kehilangan rasa semangat untuk berolahraga. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya ada masa usia lanjut atau tertentu, usia 60 sampai magia. Fase ini atau dewasa akhir menuju pada rentang waktu ketika seorang mencapai usia pertengahan 60 hingga kematian. Fase ini merupakan tahap perkembangan terpanjang sepanjang tentang hidup dan perubahan hormon usia yang semakin bertambah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2030, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih, dan pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia yang berusia 60 tahun ke atas akan meningkat menjadi 2,1 miliar. Pada fase ini melibatkan berbagai perubahan fisik seperti kognitif dan sosio-emosional serta menuntut individu untuk mencapai penerimaan terhadap hidup dan kematian yang terelakkan. Pada fase ini juga kebanyakan orang dewasa di usia tetap menjalani gaya hidup yang aktif, bahagia, dan semakin menghargai hubungan sosial mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan mental. Yang pertama yaitu fase gemilang, terjadi pada waktu 0 sampai 2 minggu pertama setelah pembuahan. Yaitu germinasi diri, di mana periode perkembangan prakelahiran yang berlangsung selama 2 minggu pertama setelah pembuahan. Yang kedua yaitu fase embrional, terjadi pada minggu ketiga hingga minggu ke-8. Embrionik ini embrional atau bisa disebut dengan
embrionik, yaitu periode perkembangan prakelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan. Dan yang ketiga yaitu fase fetal terjadi pada minggu ke-9 hingga ke-6, di mana periode perkembangan ini dimulai pada 2 bulan setelah pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Kemudian yang keempat, selama tahapan prenatal ini, hidup yang awalnya hanya 1 sel kemudian tumbuh menjadi embrio yang kemudian menjadi janin. Jadi antara germinal dengan embrional itu akan menjadi satu yaitu zigot awal yang hanya 1 sel kemudian akan tumbuh menjadi embrio yang berubah menjadi janin. Yang terakhir yaitu pada masa prenatal juga, janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, seperti kesehatan ibu, mungkin kesehatan ibu yang sedang tidak baik-baik saja, ataupun rasa kecapean, mas. Kemudian kebiasaan ibu kesehariannya sebagaimana. Terus selain itu harus banyak interaksi dengan suaminya. Mengapa? Karena itu akan berpengaruh juga kepada seorang bayi dengan perkembangannya akan normal. Kemudian perilaku yang baik atau tidak, di sini juga ini tergantung si ibunya bagaimana kesehariannya. Baik suka memakan buah-buahan ataupun sayuran, itu bisa membuat si bayi itu akan sehat. Adapun yang tidak sehat itu mengkonsumsi kimia atau merokok, itu banyak sebagian ibu-ibu sedang hamil itu banyak mengkonsumsi merokok, itu akan mempengaruhi perkembangan juga. Adapun tahapan perkembangan usia 0 sampai 1 bulan, bayi baru lahir biasanya memiliki berat badan antara 2,5 sampai 4,3 kg dan panjang badan antara 4,6 sampai 55 cm, menunjukkan beberapa perilaku khas seperti sering buang air kecil dan mungkin tidak banyak berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Yang dimaksud ini perkembangan newborn ini ada 3, yaitu motorik, komunikasi, sosial. Perkembangan motorik ini bisa di mana seorang bayi itu bisa melihat ekspresi wajah seorang ibu ketika seorang ibu ngobrol ataupun sedang berbicara dengan orang lain, itu cuma bisa melihat saja. Kemudian perkembangan komunikasi, bukan berarti bayi itu sudah bisa diajarkan tentang abjad. Misalkan seorang ibu mengajarkan bayi dengan huruf abjad A ataupun B, tidak bisa. Tetapi bayi itu dalam perkembangan komunikasi itu bayi cuma bisa menangis dan tersenyum. Kemudian yang ketiga, perkembangan sosial, di mana bayi bisa berinteraksi. Berinteraksi di sini bayi sudah bisa membedakan antara wajah seorang ibu dan seorang ayah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada tahapan perkembangan bayi hidup. Yang poin pertama yaitu bayi baru lahir akan newborn.
Masa ini mulai sejak bayi lahir hingga usia sekitar 1 bulan. Nah, di fase ini bayi itu mengalami perubahan fisik dan perkembangan fungsi panca indera. Jadi bayi itu bisa mulai melihat, mendengar, dan memori. Poin yang kedua yaitu bayi neonatal. Fase ini mencakup usia bayi dari 2 minggu hingga sekitar 10 sampai 15 hari setelah kelahiran. Nah, fase itu bayi itu mengalami penyesuaian diri untuk kelangsungan hidupnya dan perkembangan janin. Dan poin yang terakhir yaitu masa bayi atau baby ini. Masa ini dimulai dari usia sekitar 2 minggu hingga 2 tahun. Fase ini dianggap periode kritis dalam perkembangan kepribadian di mana dasar-dasar kepribadian dewasa akan diletakkan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada tahapan perkembangan early childhood. Yang pertama ada bayi baru lahir newborn usia 0 sampai 1 bulan. Periode ini pertumbuhan fisik dan perkembangan panca inderanya bayi. Seperti bayi akan mengalami peningkatan berat badan dan panjang badan, dan secara sensorik bayi akan mulai mengembangkan kemampuan penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Yang kedua, bayi infansi usia 2 minggu sampai 2 tahun. Periode ini kritis dan perkembangan kepribadian dan dasar-dasar perilaku. Yang ketiga, anak-anak awal berjumlah usia 2 sampai 6 tahun. Periode ini masa prakelompok, penumbuhan konsep secara stabil, peningkatan luar biasa dalam aktivitas, representasi, dan awal pembentukan konsep secara stabil. Yang berarti mereka mulai lebih aktif dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih terstruktur. Dan mereka mulai memahami mengorganisir informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, preschoolers usia 3 sampai 6 tahun. Periode ini sifat egosentris meningkat, peningkatan memori, kemampuan berbahasa, dan peningkatan kemampuan berpikir. Tahapan ini merupakan periode kritis dalam perkembangan anak, di mana sebagai aspek seperti pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial emosional mengalami perubahan signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tahapan perkembangan lingkungan. Yang pertama, kemampuan berpikir dan abstrak mulai berkembang. Nah, pada perkembangan ini anak-anak mulai ini berpikir logis. Jadi jika melakukan sesuatu akan dibutuhkan jauh lebih matang lagi. Yang kedua, kemampuan membaca, menulis, dan itu semakin terasa. Yang ketiga, minat pada teman sebaya dan kegiatan sosial semakin meningkat. Yang keempat, mulai mengembangkan rasa ingin tahu yang besar dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, mulai mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perilaku. Yang keenam, mulai mengembangkan rasa percaya diri dan mandiri. Pada tahap ini, anak-anak juga mulai mengalami perubahan fisik seperti perubahan suara, perubahan tubuh yang lebih cepat, dan perkembangan organ reproduksi. Tahap ini merupakan masa yang paling penting dalam perkembangan anak karena anak mulai mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang lebih kompleks dan matang. Sekarang ada tahapan perkembangan pribadi. Pertama, pada remaja awal, early adolescent, perubahan fisik yang cepat dan terjadi secara berkelanjutan menyebabkan para remaja sadar dan lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba membandingkan dengan teman-teman sebaya. Yang kedua, pada remaja pertengahan, middle adolescent, perubahan fisik dan hormonal telah mencapai puncaknya. Dan yang terakhir, pada remaja akhir, late adolescence, perubahan fisik dan hormonal telah mencapai puncaknya dan remaja mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau yang poin pertama itu pada remaja awal itu lebih
kayak lebih banyak disiplinnya. Nah, kalau yang kedua pada remaja perkembangan, perubahan fisik dan hormonalnya itu telah mencapai puncaknya. Dan yang terakhir, remaja akhir, jadi perubahan fisik dan hormonalnya itu kan sudah mencapai puncaknya. Dan remaja itu mulai menyesuaikan diri, lebih menerima dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, selain itu juga ada 6 poin yang perubahan-perubahan, ada perubahan pada tubuh, perubahan hormonal, munculnya menstruasi pada perempuan, terus perubahan emosional, perubahan seksual, dan perubahan pada. Terima kasih. Selanjutnya, materi saya akan dipaparkan oleh saya. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan adolescent atau masa remaja. Dalam masa remaja itu kan ada usia sampai 15 atau 16 tahun sampai 21 tahun. Nah, pada rentang usia itu dibagi lagi nih menjadi tiga poin, yaitu early adolescent dari usia 10 sampai 13 tahun, middle adolescent 14 sampai 17 tahun, adult adolescent dari 18 sampai 21 tahun. Nah, ketiga tahapan itu punya tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan, di antaranya kayak fisik, sosial, sampai emosional. Kalau misalnya contohnya fisik kayak tadi yang dipaparkan sama Deandra, kayak perkembangan suara jati lebih menonjol, dan menstruasi pada perempuan. Next. Selanjutnya ada tahapan perkembangan early adulthood. Yang poin pertama ada tahapan perkembangan early adulthood atau dewasa awal, merupakan periode yang dimulai pada usia 20-an sampai 30-an. Nah, sebenarnya pada tahap dewasa awal ini dibagi lagi nih 20 sampai 30-an. Jadi itu pada masa dewasa awal gitu, di mana pada masa ini seseorang itu kadang mengalami stres karena seorang kan lebih mendalami terhadap identitasnya lagi gitu. Yang dimana pada usia ini juga aku telah baca penelitian kalau misalnya usia 20 sampai 30 tahun itu rentan terkena stres, bahkan depresi karena tuntutan tadi gitu. Yang kedua ada masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir dan lain sebagainya. Nah, pada masa dewasa awal itu ya, yang dimana ada yang namanya kemandirian ekonomi, yang dimana kan seorang lebih bertanggung jawab lagi terhadap dirinya sendiri. Contohnya kayak mencari pekerjaan, dia menghidupi dirinya sendiri, entah itu bertanggung jawab terhadap orang tuanya dan adik-adiknya gitu. Intinya ya lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Selanjutnya ada individu banyak mengambil keputusan besar yang berkaitan dengan rencana masa depan seperti karir dan hubungan asmara. Nah, ini kan masa dewasa awal ini dari usia 20 sampai 40 tahun itu yang dimana pasti bakal membentuk yang namanya kehidupan pribadi gitu, kayak menikah, punya anak, menjalin seorang istri juga intinya. Nah, itu pasti bakal memutuskan keputusan yang besar gitu. Selanjutnya ada pada masa ini individu mulai mencari jati diri, mengembangkan hubungan intim dan menyelesaikan berbagai tugas perkembangan yang penting seperti menetapkan diri dalam karir, membangun hubungan stabil, dan mengasah keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, di dalam masa dewasa awal ini juga pemecahan masalah kayak solidaritas itu pasti bakal kita alami gitu, karena itu tahap kita untuk menjadi lebih dewasa. Selanjutnya akan dibawa tahapan perkembangan middle adulthood ataupun tadi masa dewasa remaja. Ada beberapa poin. Yang pertama ada periode adalah masa dewasa awal dan masa tua. Jadi yang tadi mungkin untuk masa dewasa awal itu sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan mungkin masa tua juga nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang poin kedua, individu mengalami perubahan fisik seperti penambahan berat badan, perubahan dan kehilangan otot. Jadi ya tadi kan di penjelasan juga sudah saya jelaskan sedikit ya, sudah saya spill penambahan berat badan. Jadi
Ya wajar saja gitu kan ketika pada masa ini setiap seseorang pasti akan mengalami penambahan berat badan karena mungkin dengan jarangnya berolahraga ataupun kebanyakan makan dan ya lebih sering untuk beristirahat karena memang pada masa ini setiap individu itu mereka sudah mulai kehilangan gairah dalam beraktivitas dan kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak yang bekerja, tapi pada masa ini mereka juga tidak terlalu ambis dalam mencari pekerjaan. Mereka bekerja tapi disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing, dan mereka juga pasti pada masa ini juga membutuhkan istirahat yang banyak. Uban munculnya uban pada rambut ya. Ada yang bilang munculnya uban itu karena banyaknya pikiran dan lain-lain kan. Tapi mungkin memang pada masa inilah munculnya uban itu dapat terjadi. Dan kehilangan masa otot itu ya karena yang tadi saya jelaskan dulu, mereka kan pada masa ini sudah tidak terlalu aktif dalam melaksanakan olahraga, jadi mereka lebih fokus ke istirahat, refleksi diri lah tadi kalau penjelasannya. Dan mungkin itu yang dampak dari kehilangan masa otot. Terus masa dewasa muda juga merupakan masa transisi di mana individu mungkin mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan pribadi dan profesional, serta mencari makna dalam hidup mereka. Nah, di poin ketiga ini kita kan dalam masa-masa sebelumnya itu pasti memiliki imajinasi yang tinggi, yang tadinya ketika kita masa kanak-kanak ataupun masa dewasa awal itu mempunyai cita-cita yang tinggi, akan tetapi ketika kita jalani ternyata tidak sesuai ekspektasi. Maka di sini mereka mulai mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan pribadi serta mencari makna dalam kehidupan mereka. Jadi mereka lebih pada masa ini mereka lebih menikmati menjalani kehidupan yang sebenarnya sedang mereka alami. Jadi kalau masa kita itu menerima apa adanya lah, kita jalani aja apa yang kita dapatkan sekarang. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tanggapan yang pertama ada perubahan penampilan. Pada tanda-tanda ini yang paling jelas terjadi yaitu pada perubahan wajah. Yang kedua ada perubahan bagian dalam tubuh. Walaupun perubahan ini tidak dapat diamati seperti pada bagian luar, namun perubahan ini jelas terjadi dan menyebar ke seluruh organ bagian dalam tubuh. Yang ketiga ada perubahan pada fungsi fisiologis. Pengaturan temperatur badan dipengaruhi oleh memperburuknya sistem pengaturan pada badan. Yang keempat ada perubahan pasca induk. Pada usia lanjut ini, fungsi penginderaan mempunyai sensitivitas dan efisiensi kerja dibanding orang yang lebih muda. Yang kelima ada perubahan seksual. Pada masa ini perubahan yang terjadi yaitu berhentinya reproduksi pada pria datang belakangan dibanding masa menopause pada wanita yang memerlukan masa yang lebih lama. Yang terakhir ada perubahan motorik pada usia lanjut. Pada masa ini perubahan dalam kemampuan motorik meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga yang biasanya menyertai perubahan fisik yang terjadi karena perubahan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adapun tugas perkembangan prenatal yang pertama yaitu pembentukan organ tubuh, yang kedua perkembangan sistem syaraf dan pembentukan pola perilaku awal, di mana sebaik ini mulai ada
penggerakan awal itu mulai ada mendengarkan suara dekakan jantung ibunya itu, dan yang terakhir selama sampai menengah juga jadi sangat menekan terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesehatannya, seperti ibu mengkonsumsi gizi atau penggunaan bahan kimia, mengonsumsi alkohol, terus ketidakcocokan antara darahnya. Kemudian ada juga sampah yang mungkin berbau atau bisa mengakibatkan kondisi ibu itu lemah dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, perawatan dan perhatian yang baik selama masa peringatan itu sangat penting karena memastikan perkembangan janin yang akan optimal. Kemudian tugas perkembangan mikro. Pertama, perkembangan fisik, sensorik, motorik, vokalisasi, kognitif, dan afektif. Itu perkembangan fisik pada anak sudah bisa menggerakkan tubuhnya, menggerakkan tangan. Jadi kalau bayi yang baru lahir itu, ketika tangan ibu itu dipegang oleh seorang bayi, itu akan tidak terlalu ditekan, cuman ketika sudah beberapa minggu kemudian si bayi ini akan mulai bisa bergerak dengan afektif. Kemudian bayi mengalami penyesuaian radikal terhadap lingkungan baru di luar rahim. Itu termasuk penyesuaian diri terhadap perubahan suhu, bernapas, bisa dan menelan serta pembuangan. Yang terakhir, bayi juga mengalami tahap penyesuaian diri terhadap lingkungan yang nyaman, seperti kondisi lingkungan yang nyaman akan membuat si bayi ini lebih mudah untuk bisa menghisap ataupun bergerak. Nah, pada masa ini orang tua juga perlu memperhatikan atau memberikan perhatian dan perawatan yang baik terhadap bayi yang baru lahir ini, karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan bayi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Kemudian di sini ada tugas perkembangan individu, yaitu paling pertama yaitu belajar memakan makanan yang padat. Nah, jadi di sini maksudnya itu si bayi ini mulai dikasih sama orang tuanya makan makanan yang padat seperti cemilan kue yang kayak gitu, yang kering. Contohnya itu kayak makanan makanan dan sejenisnya. Terus poin yang kedua yaitu belajar berjalan. Di sini bayi itu mulai diajarin jalan sama orang tuanya di bukit. Kayak si bayi itu mulai dituntun buat belajar jalan, terus kayak satu langkah demi langkah tanpa dituntun kayak gitu. Poin yang ketiga itu belajar berbicara. Di sini bayi ini mulai diajarin buat berbicara sama orang tuanya. Di sini itu karena orang tua itu sangat penting, soalnya orang tua itu harus berkomunikasi sama si anak supaya anak itu mau buat bicara. Poin yang keempat, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Di sini itu maksudnya, jadi si bayi itu harus belajar buat kalau mau pup itu bilang ke orang tuanya dan nggak perlu di pampers. Jadi buat dia itu semakin tahu gitu, harus dikendalikan gitu ya. Kemudian poin yang selanjutnya mempelajari perbedaan perempuan dan laki-laki. Di sini juga karena orang tua sangat penting buat ngajarin anaknya kayak perbedaan jenis kelamin gitu. Poin yang terakhir yaitu mempersiapkan diri untuk membaca. Di sini juga karena orang tua sangat penting buat ngajarin anaknya mengeja kata demi kata. Kemudian yang juga harus mampu buat mau diajari sama orang tuanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas.
Selanjutnya ada tugas perkembangan hasil early childhood. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, membina sikap yang sehat, positif terhadap diri sendiri sebagai seorang individu yang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan diri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Berarti mempelajari cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara sopan, menghormati, dan bertanggung jawab. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin, seperti perempuan bermain boneka-bonekaan dan laki-laki memainkan bola. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, berarti memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang hal-hal yang relevan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok masyarakat, berarti memiliki kemampuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari suatu kelompok masyarakat secara objektif. Yang kedelapan, mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas perkembangan hasil sehat. Yang pertama, anak-anak mulai mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenal diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya, seperti anak-anak tersebut lebih mengenal teman-teman yang lain juga. Terus yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada tugas perkembangan berganti. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk menerima dan merasa nyaman dengan bentuk dan kondisi fisiknya sendiri tanpa merasa terganggu atau tidak percaya diri. Jadi mungkin di tahap yang pertama ini dia mulai menerima dan mulai menghilangkan rasa insecure, rasa tidak percaya diri, dan dia ini mulai menerima bersyukur. Nah, yang kedua, mampu menerima dan memahami peran baru yang lebih matang dalam hubungan dengan teman sebaya yang berbeda jenis. Maksudnya ini tuh merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengadaptasi peran atau dinamika yang lebih dewasa, kompleks dalam hubungan interpersonal dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang berbeda. Yang ketiga, ada mengembangkan hubungan yang lebih intim dengan teman sebaya. Maksudnya itu mengacu pada upaya untuk memperdalam dan memperkuat hubungan interpersonal dengan teman sebaya, menciptakan kedekatan dan kepercayaan yang lebih dalam. Terus ada mengembangkan pola hubungan yang lebih matang dengan orang tua. Maksudnya ini tuh merujuk pada kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih dewasa dan seimbang dengan orang tua, di mana seseorang dapat berkomunikasi secara terbuka, memahami perspektif orang tua dan menghargai batasan menghargai batasan. Terus mencapai kemandirian emosional dan ekonomi. Ini tuh mengacu pada pencapaian kemampuan untuk mengelola emosi dan keuangan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain, jadi lebih mandiri. Terus mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis. Nah itu maksudnya merujuk pada kemampuan untuk membentuk hubungan interpersonal yang lebih matang berdasarkan
berdasarkan pada perkataan, pengertian dan kompilasi yang berbeda dengan teman sebaya dan dari teman sebaya dari jenis kelamin yang berbeda seperti itu. Selanjutnya, materi saja di pemerintahan ayat. Selanjutnya ada tugas perkembangan adolesen atau masa remaja. Di unit 1 ada tugas perkembangan remaja meliputi berbagai aspek seperti tugas pada usia pubertas, tugas pada masa awal remaja, dan tugas pada masa remaja. Contohnya kayak tugas pada usia pubertas meliputi pemahaman tentang perubahan fisik dan emosional. Di poin kedua ada tugas pada masa remaja meliputi pengambilan keputusan, diskusi tentang perilaku seks yang sehat dan penerimaan peran orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat. Nah, jadi di tugas perkembangan remaja ini tidak meningkatkan pada fisik, emosi dan emosional gitu, tapi juga bagaimana seorang tersebut dapat kayak memahami seks yang sehat gitu. Karena kan di masa remaja ini kan masa menuju dewasa gitu, jadi seorang harus paham. Nah, aku juga pernah baca kalau misalnya kita jadi guru BK di usia remaja kayak 15 atau 16 tahun sampai 21 tahun gitu ya, mungkin jenjangnya SMA atau sederajat gitu. Kalau misalnya kita jadi guru BK di sekolah tersebut, kita bukan hanya harus jadi sebagai guru gitu, jadi kita nggak bisa berperan sebagai guru gitu. Jadi kita harus juga berperan sebagai teman mereka gitu, sebagai pendekatan. Next. Nah, selanjutnya ada tugas perkembangan fase teori ada 2. Jadi mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, membesarkan anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, mencari kelompok sosial yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya tugas perkembangan masa dewasa awal ini banyak banget, tapi ini sebagai garis besarnya aja. Nah, ini tuh sebagai garis besar, kalau misalnya tugas perkembangan ini harus kita selesaikan gitu. Untuk apa? Untuk diri kita juga gitu. Untuk yang kedepannya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, dari yang saya ada tugas perkembangan fase middle adulthood. Yang pertama adalah mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara. Jadi pada masa ini gitu kan, kita sebagai individu itu jadi lebih mengembangkan, memperluas juga, bukan memperluas ya, lebih turun ke masyarakat sebagai warga sosial, sebagai warga negara. Jadi kita kan pada masa-masa itu lebih aktif untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan warga sekitar, dengan kakak maupun dengan rekan kerja ataupun yang lain. Terus membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Jadi kan pada masa ini kita itu posisinya sudah menikah, yang belum menikah. Nah, di situ dan pada masa ini juga pasti yang sudah menikah itu kan memiliki anak. Mungkin ada yang 1, 2, 3, bahkan lebih. Nah, di sini kan kita berusaha sebagai ayah, sebagai orang tua ataupun sebagai ibu. Di sini kita membantu anak-anak kita ataupun anak-anak yang lain untuk belajar menjadi seseorang yang dewasa dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai individu. Dan juga kita harus memberikan makna memberitahukan kepada anak-anak kita untuk mencari kebahagiaan mereka sendiri. Yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang untuk orang dewasa. Jadi mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang itu terus kita sebisa mungkin berusaha jika ada waktu senggang itu usahakan kita untuk mengisi waktu senggang tersebut. Contohnya dengan apa? Mungkin dengan bersih-bersih rumah, dengan bermain dengan anak-anak kita, memberikan edukasi dan lain-lain. Terus menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu.
Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa pada masa ini kita sudah memiliki pasangan hidup bagi akhirnya. Jadi sebisa mungkin kita ini sebagai makhluk individu ya sebagai suami istri yang memiliki hubungan usahakan untuk menghubungkan dengan sebaik-baik mungkin, karena pada masa-masa inilah kita sebagai suami ataupun sebagai istri dapat menikmati kehidupan itu kehidupan tersebut. Jadi pada masa-masa inilah kita dapat menjalankan, menikmati arti dari kehidupan yang sebenarnya, lalu menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada tahap ini. Jadi pada masa ini kita lebih menerima, menyesuaikan diri, jadi lebih paham, menerima apa adanya, lalu juga kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, mungkin seperti sekarang ya, menyesuaikan dengan zaman yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya ada tugas perkembangan dan hormon. Pada tugas perkembangan ini, usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain. Orang tua diharapkan menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Akibat dari menurunnya tingkat kesehatan dan pendapatan, maka mereka perlu menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan saat itu. Walaupun umumnya usia lanjut pada masa remaja, belajar agar dapat berhasil dalam hubungan dengan teman yang seusia, akan tetapi selama masa dewasa mereka harus bergabung dengan individu-individu dari berbagai kelompok usia. Jadi kesimpulan dari kelompok 4 ini, fase perkembangan manusia, perkembangan dan pertumbuhan pada seorang manusia dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap manusia sesudah lahir. Perkembangan sebelum lahir terjadi di dalam rahim ibu, sedangkan perkembangannya setelah lahir dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu masa manusia, masa bayi, masa manusia saat kanak-kanak, masa manusia saat remaja, masa manusia menjadi dewasa, dan masa manusia sudah lanjut usia. Sekian dari kelompok 4 ya, tentang masa perkembangan manusia menurut Elizabeth di Koko. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom yang tersedia gitu ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.